Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita akan praktikum hari ini tentang kelistrikan. Tentunya bersama dengan saya Reza Nancy, anggota kelompok 1. Untuk persiapan praktikumnya, kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, adalah untuk menyimpan listriknya, kemudian ada kabel, kemudian ada gelas kimia, ada baterai, kemudian ada plastik. Ini adalah karbonnya, yang kita gunakan adalah yang ini ya, yang warna hitam. Kemudian kayunya, bambu, plastik, kemudian ada tembaga, aluminium, besi, kemudian lampu, tidak. Nah, karet gelang yang akan digunakan sebagai pengganti tembus. Kemudian buku praktikum IPA di SD dan alat tulis lainnya. Langkah pertama, susunlah alat yang terdiri dari 2 baterai, 2 kabel, 1 lampu dalam rangkaian seri. Lampu menyala menandakan rangkaian sudah teraliri arus listrik. Langkah selanjutnya, mari kita uji coba bahan yang dapat mengandung konduktor dan isolator, dimulai dari kertas. Nah, seperti ini. Ternyata lampu tidak menyala, menandakan arus tidak mengalir, sehingga kertas tidak cocok atau tidak bisa mengantarkan. Yang kedua, bahan plastik, yaitu kantong plastik. Ternyata lampu tidak menyala, maka bahan termasuk isolator. Ya, nih lampunya tidak menyala, sama ini juga bahannya plastik, lampu tetap tidak. Karet gerang tidak menyala juga. Nah, besi, lampu menyala terang, maka besi konduktor. Bahan selanjutnya adalah tembaga, maka lampu menyala terang, maka tembaga termasuk konduktor. Selanjutnya sendok perak, lampu menyala, maka sendok perak konduktor. Karbon pada pensil tidak menghasilkan nyala lampu, maka dia isolator. Kemudian kita cek air tawar, masih tidak menyalakan lampu, maka air tawar isolator. Sedangkan kita cek air garam, maka tetap lampu tidak menyala, namun ada gelembung gas pada air garam, menandakan dapat menghantarkan listrik, tapi tidak begitu baik. Pada percobaan kali ini, besi, tembaga, sendok termasuk ke dalam konduktor karena dapat menghantarkan listrik dengan baik, sedangkan kayu, grafit, kertas, tas plastik, karet, dan air tawar tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, dan air garam dapat menghantarkan listrik namun tidak baik, sehingga mereka disebut isolator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama saya Fantri Lolina, anggota dari kelompok 1, dengan bersama rekan-rekan saya ada Bu Resta, Bu Fitriani, Bu Fatima, dan Bu Kartini. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percobaan mengenai arus dan tegangan listrik. Untuk yang pertama, kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan satu baterai.
di mana pada rangkaian ini hanya arus listrik positif saja yang digunakan dan arus yang negatif tidak terhubung dengan arus yang positif. Bagaimana hasilnya? Yuk kita lihat percobaannya. Nah, pada percobaan yang pertama ini rangkaiannya seperti ini, di mana hanya arus positifnya saja yang dihubungkan, sedangkan arus negatifnya tidak dihubungkan. Lalu bagaimana? Apakah yang terjadi? Mari kita lihat dengan menutup saklarnya terlebih dahulu. Saklar esnya kita tutup. Nah, begini hasilnya. Apakah lampu menyala? Hasilnya tentu sudah terlihat jelas bahwa lampu tidak menyala. Mengapa demikian? Ya tentu saja karena arus positifnya saja yang dihubungkan, tidak ada arus negatif. Untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu dengan menggunakan satu baterai. Nah, apakah dengan menggunakan satu baterai ini lampu tidak menyala, menyala terang, menyala redup, menyala lebih terang, atau menyala sangat terang? Cekidot, kita lihat. Baik, kita coba percobaan kedua ini. Apa yang terjadi jika saklarnya ditutup? Nah, ini yang terjadi. Berarti lampunya menyala redup. Kenapa demikian? Karena tegangan yang dihasilkan oleh satu baterai hanya 1,5 volt. Otomatis lampunya pun akan menyala redup. Baik, untuk percobaan yang ketiga, kali ini akan mencoba melakukan percobaan ketiga dengan menggunakan 3 baterai. Dan pada percobaan kali ini sudah dibuat rangkaiannya seperti ini. Mohon maaf karena keterbatasan alat, maka ini dibuat seperti ini. Baterainya 3 dilapisi dengan kardus yang ada. Kemudian saklarnya juga 1, lampunya juga 1. Sudah dibuat rangkaian seperti ini. Nah, lalu setelah saklar es ditutup, apa yang terjadi? Apakah lampunya tidak menyala, menyala redup, menyala lebih terang, menyala sangat terang? Nah, mana yang akan muncul? Lalu mengapa demikian? Baik, untuk selanjutnya kita akan coba percobaan ketiga ya. Nanti apakah lampunya tidak menyala, menyala redup, menyala lebih terang, menyala sangat terang? Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hasilnya. Nah, terlihat pada percobaan ketiga kali ini lampunya ternyata menyala sangat terang. Kenapa? Karena tegangan listriknya tinggi, sekitar 4,5 volt. Kita coba ya, 4,5 volt. Kita coba. Sekali lagi, coba. Untuk tahapan selanjutnya, yaitu kesimpulan dari semua percobaan yang kami lakukan, mulai dari percobaan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, yaitu dengan percobaan menggunakan satu baterai dengan menghubungkan hanya satu arus positif saja. Kemudian percobaan dengan satu baterai dengan menghubungkan 2 arus, yaitu 2 arus positif, 1 arus positif dan 1 arus negatif. Kemudian dengan percobaan 3 baterai tentunya dengan menghubungkan arus positif dan arus negatif. Nah, dari kesimpulan semua percobaan yang dilakukan dapat kita simpulkan bahwa yang menggunakan satu baterai kemudian tidak terhubung arus negatifnya, maka lampunya tidak menyala.
Kemudian yang kedua, yang kedua dengan menggunakan satu baterai, namun arus positif dan arus negatifnya saling berhubungan satu sama lain, maka lampunya itu menyala namun redup. Kenapa? Karena tegangan yang dihasilkannya kecil, yaitu hanya 1,5 volt saja. Nah, yang kemudian yang terakhir yaitu dengan menggunakan tiga baterai dengan menghubungkan arus positif dan arus negatifnya. Maka apa yang terjadi? Tentunya lampu itu menyala sangat terang. Kenapa? Karena tegangan yang dihasilkan itu mencapai 4,5 volt. Nah, dari semua yang sudah dilakukan percobaannya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagaimana tegangan itu mempengaruhi dengan arus listrik.